Judul ini mungkin membuatmu marah, tersinggung, atau ingin menutup video ini sekarang juga. Tapi tunggu sebentar, karena justru di balik kata-kata kasar ini, ada sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Apakah benar Tuhan itu sampah? Atau sebenarnya yang menjadi sampah adalah konsep Tuhan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran dan agama kita? Sejak manusia pertama kali mengenal rasa takut, mereka mulai menciptakan figur yang lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Figur itu lalu disebut Tuhan. Masalahnya, konsep Tuhan ini seringkali tidak lagi murni. Tuhan dijadikan wajah untuk menutupi ego manusia. Tuhan dijadikan alasan untuk perang. Tuhan dipakai sebagai alat menakuti dan menguasai. Tuhan dipelintir untuk membenarkan kebodohan. Inilah yang disebut sebagai Tuhan sampah. Bukan Tuhan sejati yang melampaui kata-kata, melainkan versi murahan dari Tuhan yang dipakai manusia untuk kepentingannya. Tuhan sampah adalah Tuhan yang hanya hidup dalam buku hukum buatan manusia. Tuhan sampah adalah Tuhan yang dipakai untuk mengukur siapa yang masuk surga dan siapa yang pantas dibakar di neraka. Tuhan sampah adalah Tuhan yang diseret ke pasar politik, dijadikan bendera kelompok, bahkan dijadikan dagangan untuk menipu orang lain. Setiap kali manusia berkata, "Tuhan kami benar, Tuhan kalian salah," saat itulah Tuhan berubah jadi sampah. Setiap kali orang mengatasnamakan Tuhan untuk membunuh, menindas, atau mempermalukan, saat itulah Tuhan menjadi sampah. Setiap kali Tuhan hanya dipakai untuk memuaskan ego kelompok, itulah saatnya Tuhan kehilangan maknanya. Tuhan sejati tidak butuh pembelaan, tidak butuh bendera, tidak butuh mulut kotor manusia yang sibuk saling mengkafirkan. Tuhan sejati adalah kesadaran itu sendiri, yang melampaui semua agama, semua kitab, semua ritual. Tapi, begitu manusia mengurung Tuhan dalam kata-kata, menjadikannya alat untuk kepentingan, yang tersisa hanyalah sampah. Kita hidup di dunia di mana jutaan orang berperang demi Tuhan, tapi sangat sedikit yang benar-benar hidup dalam cinta kasih. Kita hidup di dunia di mana nama Tuhan dipakai dalam sumpah serapah, tapi hampir tidak pernah dipakai dalam kesadaran. Inilah tragedinya. Tuhan yang sejati lenyap, dan yang kita sembah hanyalah sampah hasil ciptaan pikiran. Dan disinilah letak paradoks yang sering ditolak banyak orang. Kalau benar Tuhan itu maha segalanya, bukankah Ia juga harus merangkul semua kemungkinan, bahkan kemungkinan bahwa konsep tentangnya bisa menjadi sampah? Bayangkan, sepanjang sejarah, nama Tuhan digunakan untuk membenarkan perang, pembunuhan, penjajahan, perbudakan, hingga diskriminasi. Segala kekejian itu dijalankan dengan penuh keyakinan, seolah darah yang mengalir di tanah itu adalah persembahan yang sah. Padahal, di balik semua itu, hanyalah permainan manusia dengan egonya, menciptakan Tuhan sesuai gambaran dirinya, lalu menggunakannya sebagai alat kuasa. Maka ketika ada suara yang berani bilang, Tuhan itu sampah, sebenarnya itu bukan serangan pada keberadaan yang murni, melainkan pada semua topeng, semua label, semua bungkusan busuk yang manusia sematkan atas nama Tuhan. Sungguh ironis, yang seharusnya membawa cinta malah dipakai untuk menakuti. Yang seharusnya membebaskan malah dipakai untuk mengikat. Yang seharusnya membuka jalan malah dipakai untuk menutup mulut. Titik inilah kita bisa melihat bahwa mungkin Tuhan yang sejati justru tersembunyi di balik sampah itu. Bahwa setiap kali konsepnya dijadikan dogma, ia sedang terkubur. Dan hanya dengan berani menggali, merobek, bahkan membuang bungkusan itu, kita bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekadar nama atau kitab. Tuhan yang sejati bukanlah sosok di awang-awang yang menunggu kita sujud. Ia adalah denyut yang membuat kita hidup. Ia adalah kesadaran yang sedang membaca kata-kata ini. Ia adalah aku, kamu, dan kita semua. Maka, Tuhan itu sampah bisa jadi bukan penghinaan, melainkan pintu masuk. Pintu untuk membersihkan apa yang palsu, agar yang murni bisa bersinar tanpa nama. Kalimat itu terdengar kasar, menyinggung, bahkan menghina. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, ia bisa menjadi cermin yang tajam. Seberapa kuat keterikatan kita pada konsep yang kita sebut Tuhan. Apakah kita benar-benar mengenalnya, atau hanya menggenggam imajinasi yang diwariskan oleh orang tua, budaya, atau institusi agama? Secara psikologis, manusia punya kebutuhan dasar, merasa aman, merasa dilindungi, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menopang hidupnya. Dari situlah konsep Tuhan lahir. Tetapi ketika kebutuhan itu dibungkus dengan rasa takut dan aturan-aturan kaku, Tuhan berubah menjadi monster yang ditakuti, bukan sumber cinta. Maka, ketika ada seseorang berkata Tuhan itu sampah, bisa jadi ia sedang menolak monster itu.
Ia sedang merontokkan belenggu psikologis yang selama ini mengikatnya. Secara eksistensial, kalimat itu mengajak kita menghadapi kekosongan. Jika benar Tuhan yang kita kenal selama ini hanyalah sampah, hasil konstruksi pikiran, lalu apa yang tersisa? Kita berhadapan dengan kehampaan yang menakutkan, ketiadaan makna, ketiadaan pegangan. Tapi justru, dari ketiadaan itulah, ruang terbuka untuk menemukan Tuhan yang lain. Tuhan tanpa nama, Tuhan tanpa wajah, Tuhan yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan di setiap tarikan napas. Bayangkan seseorang yang kehilangan imannya karena menyaksikan perang atas nama Tuhan, pelecehan atas nama Tuhan, atau ketidakadilan yang dibiarkan atas nama Tuhan. Ia hancur, ia marah, ia muak, lalu ia berteriak, Tuhan itu sampah. Apakah itu penolakan mutlak? Atau justru jeritan hati yang ingin menemukan Tuhan yang sejati, bukan yang dipalsukan? Di titik ini, kalimat itu menjadi revolusioner. Ia bukan sekadar caci maki, melainkan palu yang menghancurkan berhala konseptual. Ia menantang kita untuk membedakan mana Tuhan yang hidup dalam kesadaran, dan mana Tuhan yang hanya menjadi alat kekuasaan. Karena bisa jadi, untuk benar-benar menemukan Tuhan yang murni, kita harus berani membuang semua sampah tentang Tuhan terlebih dahulu. Jika kita hanya berhenti di level provokasi, kalimat itu memang berbahaya. Ia bisa dianggap penghinaan, bisa memicu konflik, bahkan bisa menjerumuskan pada nihilisme. Tapi jika kita menatapnya lebih jernih, ada potensi pencerahan di dalamnya. Pertama, tentang dekonstruksi. Setiap ajaran spiritual besar pernah melewati fase pembongkaran. Buddha misalnya, tidak pernah menyembah dewa-dewa yang diagungkan zamannya. Ia malah berkata bahwa penderitaan tidak bisa dihapus dengan doa pada para dewa, tetapi dengan kesadaran diri. Yesus pun melawan tafsir para ahli Taurat tentang Tuhan yang penuh aturan kaku, lalu ia hadir membawa pesan tentang kasih. Muhammad menolak berhala-berhala Mekah dan mengganti seluruh konsep ketuhanan kala itu dengan tauhid. Artinya, sepanjang sejarah, ada momen ketika konsep Tuhan lama dianggap sampah, lalu dibuang, supaya lahir pemahaman baru yang lebih murni. Kedua, tentang keberanian menghadapi kehampaan. Ketika seseorang berani berkata, Tuhan itu sampah, ia sebenarnya sedang berhadapan dengan jurang eksistensial. Ia menolak semua pegangan yang diwariskan, dan berdiri sendirian di hadapan kekosongan. Di sini ada risiko, ia bisa jatuh ke dalam nihilisme, hidup tanpa makna. Tapi ada juga peluang, ia bisa menyadari bahwa makna sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari kesadaran itu sendiri. Tuhan tidak lagi sekadar konsep, tetapi pengalaman langsung, hadir dalam napas, dalam keheningan, dalam rasa hidup yang nyata. Ketiga, tentang transformasi. Kalimat itu bisa menjadi titik balik. Ketika semua sampah dibuang, dogma, ketakutan, ancaman neraka, janji surga, dan klaim sepihak tentang Tuhan, yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan Tuhan yang tidak bisa dilukiskan, bukan sosok, bukan hukum, bukan figur, melainkan kehadiran. Kehadiran ini tidak bisa dihina, tidak bisa dipuji, tidak bisa dipelintir. Ia selalu ada, melampaui kata sampah itu sendiri. Maka, kalimat Tuhan itu sampah bisa jadi bukan akhir, melainkan awal. Awal dari perjalanan menemukan Tuhan tanpa nama. Tuhan yang tidak butuh pembelaan, tidak butuh kitab, tidak butuh institusi. Tuhan yang hidup di balik segala yang ada, termasuk di balik kesadaranmu saat membaca kalimat ini. Jadi, apakah Tuhan itu sampah? Jika yang kamu maksud adalah Tuhan sejati, tentu tidak. Tapi jika yang kamu maksud adalah konsep Tuhan yang dipakai untuk menguasai, menipu, dan menindas, maka jawabannya, ia itu sampah. Karena Tuhan tidak pernah butuh manusia untuk membelanya. Justru manusia yang butuh kembali menemukan Tuhan sejati, yang bukan hasil pikiran, bukan hasil tafsir, bukan hasil propaganda. Kalau kamu berani berpikir lebih jauh, tinggalkan komentar tentang pandanganmu. Jangan lupa like dan subscribe, supaya lebih banyak orang berani membuka mata terhadap hal yang selama ini dianggap tabu.